Kata Rasulullah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu orang yang tidak melanjutkan berbantah-bantahan sekalipun itu dia merasa benar. Ikuti petunjuk Nabi ini. Jangan berdebat soal calon presiden dan calon wakil presiden hingga sampai menimbulkan permusuhan, kerenggangan. Jadi stop perdebatan itu sekalipun engkau merasa benar, engkau memiliki data. Stop. Itu kata Rasulullah SAW. Apalagi sampai berbicara yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan ketakwaanmu. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Besok harus menjadi muslim yang lebih baik lagi. Terus bulan depan harus lebih baik lagi. Dan Allah berpesan, jangan sekali-kali kamu meninggal dunia ini kecuali kamu telah menjadi muslim yang terbaik. Melalui mimbar ini dan diamini oleh jamaah yang terhormat, kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang hadir di masjid ini, sekarang ini kita memang belum terbaik, tetapi saya doakan besok ketika wafat mudah-mudahan menjadi muslim yang terbaik dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan khutbah pada Jumat siang hari ini. Judulnya Jaminan Rumah di Surga. Berdasarkan sebuah hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Berdasarkan hadis ini, ada 3 tempat pilihan nanti di surga. Terserah bapak-bapak mau memasuki atau memilih istana yang sebelah mana. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, aku menjamin, saya menjamin ada orang yang dimasukkan ke dalam surga, posisinya di tepi-tepi surga. Sudah di dalam surga, jadi kita sudah berada di dalamnya, cuma di tepi surga. Walaupun di tepi itu sudah enak jamaah sekalian, karena bau surga itu wanginya sekian ribu kilo itu sudah tercium.
Hadirin sekalian, untuk siapa itu? Kata Rasulullah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu orang yang tidak melanjutkan berbantah-bantahan sekalipun itu dia merasa benar. Hadirin sekalian, ini bulan kedua, bulan kampanye untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR, DPD, memilih DPRD. Ikuti petunjuk Nabi ini. Jangan berdebat soal calon presiden dan calon wakil presiden hingga sampai menimbulkan permusuhan, kerenggangan. Jadi stop perdebatan itu, sekalipun engkau merasa benar, engkau memiliki data, stop. Itu kata Rasulullah SAW. Apalagi sampai berbicara yang tidak benar. Oleh karena itu kita tunjukkan bahwa kita itu muslim yang terbaik. Kita orang yang aktif berjamaah. Tunjukkan bahwa apa yang kita katakan itu mencerminkan bahwa kita adalah orang yang banyak bersujud kepada Allah. Kalau ditanya engkau pilih siapa, katakan itu rahasia. Berdasarkan apa? Jawab saja berdasarkan istikharah saya, cukup. Dan ketika Anda melakukan itu, hadirin sekalian, sudah disediakan tempat istana di surga. Jika tukar pikiran enggak apa-apa, tapi kalau sudah menimbulkan keregangan, nadanya sudah naik, subhanallah, stop. Kata Rasulullah, hentikan perdebatan, diskusi soal apa saja sekalipun engkau merasa paling benar. Jika memang ingin posting di media sosial, postinglah hal-hal yang baik tentang calon pilihan kita, terkait programnya, visi misinya, prestasinya. Tapi jangan malah memposting dengan cara mengolok-olok, menjelek-jelekkan calon yang lainnya. Kalau itu tidak benar, maka itu akan menjadi fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati dengan jari kita, jamaah sekalian. Yang kedua, aku menjamin ada istana di dalam surga, di tengah surga. Jadi posisinya di tengah surga. Untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk orang yang tidak berbohong, tidak berdusta, sekalipun untuk bercanda. Saya ulangi, untuk bercanda itu boleh. Nabi pun sering bercanda. Hidup itu tidak boleh kaku, harus lentur, nyaman. Suatu saat Rasulullah pernah berbicara dengan wanita tua. Kemudian Rasulullah mengatakan, nenek di surga tidak ada orang seperti nenek. Tidak ada seperti nenek ini. Nenek ini menangis. Kemudian dipanggil Nabi. Kenapa nenek menangis? Nenek mengatakan, masa saya nggak bisa masuk surga? Siapa yang bilang tidak bisa masuk surga? Besok di surga itu orang yang keriput itu dirubah, dioperasi dulu hingga cantik-cantik. Nggak ada yang keriput kayak nenek ini. Jadi nenek masuk surga. Cuma sudah dirubah, lalu wajahnya tersenyum. Itu canda Rasulullah, enggak apa-apa. Tapi jangan yang mengandung yang bohong. Rasulullah juga pernah didatangi seorang wanita. Ya Rasulullah, saya ingin mengundang Anda ke rumah saya. Siapa namamu? Siapa nama suamimu? Ini ya Rasulullah. Oh ya, saya ingat. Suamimu itu matanya ada hitamnya itu. Enggak Nabi, suami saya itu matanya sehat, matanya normal. Nabi mengatakan, enggak,
ada hitamnya mata suamimu itu. Kemudian ia berlari menemui suaminya. Kemudian suaminya diberitahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Suaminya tertawa terbahak-bahak, lihat matamu sendiri juga ada hitamnya, senyum. Yang tidak boleh itu berbicara, bercanda yang mengandung bohong. Orang tua mau bercanda kepada anak dengan bohong haram. Sebab itu sama saja mendidik anak itu jadi pembohong di kemudian hari. Dulu ada orang yang membawa binatang ternaknya, maunya diberi rumput, tapi kemudian setelah binatang ternaknya itu dipanggil kemudian mendekat, ditarik kembali, enggak jadi dikasih makan. Dan kejadian itu dilihat oleh ahli hadis. Kemudian ahli hadis itu mengatakan, orang ini pernah berbohong kepada hewan, maka orang ini tidak boleh berbicara tentang hadis. Hadirin sekalian, berapa kali orang yang masuk bui hanya karena bergurau soal bohong. Aturan sudah ada, aturan bergurau. Daripada bergurau begitu, baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kalau sudah masuk penjara, siapa yang menangis? Istrinya menangis. Karena nafkah itu digantungkan pada suaminya. Anaknya menangis. Akhirnya bikin susah. Berkali-kali Rasulullah itu memang benar. Rasulullah itu benar. Maka ikutilah petunjuk Rasulullah supaya kita menjadi orang yang enak hidupnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah kecuali yang benar. Kalau tidak bisa, lebih baik diam atau zikir kepada Allah. Yang terakhir, ada ruangan di surga yang tempatnya tidak di tepi, tidak juga di tengah, tapi di tengah yang teratas, yang tertinggi. Kata Rasulullah, untuk siapa itu yang menempatinya? Rasulullah mengatakan, itu disediakan untuk orang yang akhlaknya kepada Allah baik, sering sholat berjamaah, zikir pada Allah, tidak mengeluh dengan keadaan, tetapi dia harus berjuang untuk merubah keadaan, tetapi tidak mengeluh. Saya yakin kalau orang itu aktif berjamaah, sering berzikir, tidak akan terjadi di antara kita ini orang yang stres, kemudian membunuh istrinya, membunuh anaknya, melakukan udah paksa kepada anaknya. Tidak mungkin itu terjadi. Karena energi ketika kita berjalan ke masjid itu sebenarnya sama dengan merontokkan energi negatif. Kita keluar itu seperti manusia baru. Akhlaknya yang baik kepada manusia, menghargai, tidak melukai hati. Akhlak yang baik orang ketiga itu terhadap lingkungan, tidak boros tas kresek. Itu bagian dari orang-orang yang disediakan surga tertinggi. Sebab ketika kita boros air misalnya, sama dengan kita menyuramkan masa depan 100 tahun yang akan datang untuk anak-anak kita. Kalau kita kemudian seenaknya membuang tas kresek, boros, kemudian tanah tidak subur, lautan menjadi rusak, sama dengan menyuramkan masa depan orang sekian banyak. Jadi hadirin sekalian, untuk akhir khutbah ini saya ulangi kembali, ada 3 tempat di surga. Yang pertama di tepi surga, yaitu untuk orang yang menghentikan perdebatan sekalipun merasa benar. Yang kedua untuk orang yang tidak berbohong walaupun bergurau atau bercanda. Dan yang ketiga, istana yang tertinggi adalah surga
untuk orang yang akhlaknya kepada Allah baik, kepada manusia baik, entah apapun agamanya, nggak peduli agamanya. Dan yang ketiga, baik kepada lingkungannya. Mudah-mudahan yang hadir di sini masuk surga bisa memilih ketiga-tiganya itu. Bila perlu langsung ke surga yang tertinggi. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.